Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga kalian selalu sehat bersama keluarga dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi pembelajaran daring, muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 bersama Bu Muhyati, yaitu pembelajaran 1 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku, sub pembelajaran 2 sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anakku bisa menyebutkan sifat terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bisa menyebutkan tanda-tanda orang yang mandiri. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan keuntungan orang yang mandiri dan juga menunjukkan perilaku mandiri dan memberi contoh perilaku mandiri. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita harus meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ketika umur 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sehingga sejak usia 6 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim piatu. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Nah, pada waktu umur 8 tahun, Nabi Muhammad kakeknya meninggal sehingga beliau mengikuti pamannya. Meskipun yatim piatu, tidak ada kakeknya, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Nah, ketika usianya beranjak dewasa, Nabi pergi ke pasar berdagang mencari rezeki sendiri, yaitu mengikuti pamannya Abu Thalib namanya. Nah, uang yang dihasilkannya dari berdagang selalu ditabung untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi dikenal sebagai pekerja keras yang jujur, disiplin, dan sabar. Nah, kalian harus meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya anak yang soleh solehah pasti bisa meneladani kemandirian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalian mandi sendiri, makan tidak disuapin. Nah, mandiri itu artinya apa, Nana? Mandiri itu artinya mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan sendiri. Mandiri bukan berarti tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, anak yang mandiri itu tidak bergantung pada teman. Anak yang mandiri adalah anak yang rajin. Anak yang mandiri memiliki keyakinan bahwa setiap orang mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Anak yang mandiri juga memiliki semangat untuk belajar. Nah, mandiri itu adalah kebalikan dari sifat manja. Jika kita suka menyusahkan, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari, suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan orang lain,
padahal kita mampu melakukannya. Itulah tanda-tanda kita tidak mandiri. Nah, anak yang mandiri akan disukai banyak orang, banyak anak. Nah, anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya, anak yang manja selalu minta tolong dan bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak pernah menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Maka Bu Guru berpesan, jadilah anak yang mandiri, baik kita orang miskin maupun orang kaya. Mengapa? Karena anak yang mandiri akan lebih sabar menghadapi segala situasi, disukai teman-teman, orang tua, dan semua orang yang kita kenal. Jadi janganlah mau menjadi anak manja. Yuk kita dengarkan video nyanyian Aku Anak Mandiri. Yuk bersama-sama mendengarkan Anak Mandiri. Pagi-pagi ku bangun sendiri, mandi sendiri tak dibantu lagi. Bersama teman pergi ke sekolah, tak perlu diantar ayah dan ibu. Aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Pagi-pagi ku bangun sendiri, mandi sendiri tak dibantu lagi. Bersama teman pergi ke sekolah, tak perlu diantar ayah dan ibu. Aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Tadi kalian sudah mendengarkan lagu Anak Mandiri. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar tersebut adalah gambar yang putri namanya Aisyah, yang laki-laki namanya Ahmad. Nah, dari gambar tersebut, kalian dengan dibantu orang tua kalian di rumah, berilah tanggapan tentang gambar tersebut. Nah, setelah kalian memberi tanggapan gambar tersebut, sudahkah kamu meneladaninya? Sudahkah kamu meneladani perilaku Ahmad dan Aisyah? Nah, anak-anakku yang Bu Guru banggakan. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pagi hari ini, kalian tentunya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, jangan lupa tulislah jawaban di buku tugasmu. Yang pertama adalah kalian menjawab pertanyaan, sebutkan salah satu perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Yang kedua, sebutkan 3 tanda-tanda orang yang mandiri. Yang ketiga, sebutkan 2 keuntungan orang yang mandiri. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri berdoa dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.